Seperti apa Bapak Ibu contohnya? Orang yang punya keahlian di bidangnya. Lawyer. Apa? Lawyer kali. Lawyer, oke. Bu, apa tadi? Spesialis. Dokter, iya. Financial Terus- konsultan Pak, Apa? CFP. Financial konsultan, Ya, CFP. itu yang saya mau ya kan, selain dokter, selain pengacara, lawyer ya. Oh iya saya lupa ya. Handphonenya tolong dimatikan dulu Bapak Ibu, dan ternyata handphone saya yang bunyi Bapak Ibu. Berapa sebenarnya Bapak Ibu? Prakteknya pasien Pak. 50.000 ya? Oke, nanti saya bayar pasti saya. Udah. Pak, dengarnya trailernya 5 kali lipat loh Pak. Pak. Saya mau memberi contoh. Ini adalah sikap yang nggak profesional Bapak Ibu ya. Dari trainernya lagi ya. Oke. Nah, selain dokter, selain pengacara, tentunya di sini saat ini yang lagi ngetren itu apa profesinya? Ya. Certified Financial Planner, CFP ya. Bapak Ibu adalah calon-calon profesional, betul nggak Pak Ibu? Amin, amin. Jadi kalau sudah ikut PFA, nanti sudah ikut CFP, Bapak Ibu sekalian ya sudah punya gelar CFP, tentunya Bapak Ibu tuh statusnya bukan sebagai agent lagi, betul nggak? Ya kan, sebagai financial planner, ya kan? Lulus. Iya, sudah lulus. Sudah lulus Pak, udah bisa cari kerja ya Pak ya? Emang lulus kuliah ya? Ya, inilah salah satu profesi ya saat ini yang lagi di Indonesia memang lagi tren. Tapi kalau kita bicara di luar negeri kayak di Singapura, Bapak Ibu sekalian yang dekat-dekat, nggak usah sampai jauh-jauh ke Amerika. Di Singapura itu udah jauh-jauh hari, betul nggak Bapak Ibu? Profesi seorang CFP itu, ya. Bahkan di sana itu Bapak Ibu untuk menjadi seorang agent itu nggak gampang loh Bapak Ibu. Betul? Nggak gampang di Singapura itu atau di luar sana di Amerika itu, ya. Tentunya itu mereka harus punya suatu keahlian tertentu, betul nggak Bapak Ibu? Kan? Nah, di sini kita baru mulai menapaki Bapak Ibu untuk profesi seorang financial planner. Nah, jadi di sini mulai dari sekarang Bapak Ibu akan sering mendengar kata-kata atau membaca kata-kata profesionalisme sepanjang karir Anda. Ya, selama Anda di Prudential sebagai financial planner nantinya. Ya. Ya, ini ada suatu kutipan Bapak Ibu, ya. Mana yang betul? Karena keluarga mendapat pekerjaan atau karena pekerjaan mendapatkan keluarga? Menurut Bapak Ibu yang mana? Dua-duanya. Yang mana? Karena keluarga mendapatkan pekerjaan, karena pekerjaan. Kalau yang atas nih konotasinya konteksnya apa nih berarti ini? Karena keluarga mendapatkan pekerjaan. Demi keluarga. Karena keluarga mendapatkan pekerjaan. Anu BKT. Apa tuh? Bondo. KKN ya? Iya. Ya, nepotisme ya. Karena keluarga mendapatkan pekerjaan, karena omnya kerja di sini, kepala cabang ini, maka keponakannya di sini bisa dapat kerja, ya. Apalagi anak-anaknya, itu kan sering terjadi, betul nggak Pak Ibu? Kan? Tapi belum tentu di sini, ya kan, yang direferensikan kerja di sana, ya kan, atas di sini approval dari omnya, tantenya itu, belum tentu dia di sini ahli dalam bidangnya, betul nggak? Nah, ya. Jadi yang atas di sini saya harapkan bukan karena kita ya, bukan kita maksudnya ya. Atau di bawah karena pekerjaan mendapatkan keluarga. Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Jodoh. Jodoh. Ya. Karena pekerjaan mendapatkan keluarga. Keluarga di sini maknanya bukan istri, bukan anak, bukan suami. Di teman ya, di kantor juga itu kan keluarga, betul nggak? Ya kan? Kalau misalkan kita profesional, ya kan di kantor tentunya kita punya teman banyak, betul nggak Bapak Ibu? Ya kan? Oke. Ini ada lagi kita bahas kutipannya. Dia sangat profesional atau kelakuannya sangat tidak profesional. Yang dinilai apa nih Bapak Ibu? Dia sangat profesional atau kelakuannya sangat tidak profesional. Sering nggak Bapak Ibu mendengar kata-kata seperti ini? Kok dia nggak profesional ya? Tapi maknanya apa sih artinya?
kok bisa bilang dia nggak profesional? Maksudnya apa sih? Maksudnya tidak sedikit omongannya. Omongannya, tindakannya, berarti sikapnya Bapak Ibu ya? Sikapnya ya, attitude-nya ya. Berarti sebagai seorang profesional di sini, ya kan, seperti seorang dokter, pengacara, atau sebagai seorang financial planner, tentunya sikap itu sangat betul-betul dilihat, itu nggak Bapak Ibu? Ya kan, penting sekali nggak Bapak Ibu? Penting ya. Ini tahapan-tahapannya ya, sehingga muncul kata profesional, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau profesi itu apa Bapak Ibu? Pekerjaan. Ya. Kalau profesionalisasi? Apa? Profesionalisasi. Profesionalisasi. Apa? Distandarkan profesional. Ngomongnya susah tapi di sini udah ada ya Pak ya. Apa Pak kira-kira Pak kalau gitu Pak? Profesionalisasi adalah suatu proses untuk seseorang mencapai ya Di-assess untuk menjadi seorang profesional. Tapi prosesnya, nah ya tahapannya. Proses seseorang di sini ahli dalam bidangnya. Seperti ini Pak. Seperti ini belajar, betul nggak? Kalau misalkan dokter apa tuh? Prosesnya kuliah di kedokteran. Kalau seorang pengacara? Kuliah di teknik. Oh enggak ya? Kuliah di hukum. Kuliah sambil dukung Pak. Iya, siang ngambil komputer, malamnya dihukum, ya kan? Nah, masuk lagi ke atasnya. Kalau profesionalisme, apa nih? Dan melakukan tindakan. Paham? Oke, apa lagi? Profesionalisme. Pembawaan. Apa? Profesionalisme. Tindakan Pak. Tindakan. Ya, tindakannya sudah Anarkisme. profesional. Dari yang apa namanya proses Aliran. dia sudah melakukan tindakan sesuai dengan profesional. Oke, itu berarti dia apa? Bertindak. Kalau dia sudah menjalankan profesinya, menjalankan suatu profesinya sesuai dengan keahliannya, dia sudah apa? Dia sudah berkomitmen, tahu nggak Bapak Ibu? Ya kan, dia sudah berkomitmen untuk di sini memberikan yang terbaik sesuai dengan profesi yang dia pegang, tahu kan Bapak Ibu? Itu dari arti dari kata profesionalisme adalah komitmen ya seorang di sini yang mempunyai keahlian dalam bidangnya. Kalau kita bicara profesionalitas, Tasnya itu universitas Pak. profesionalitas bukan Kualitasnya. Kualitas Kualitas itu ya tadi tuh yang kok dia kok nggak profesional ya, apa yang dinilai itu? Kelakuannya, sikapnya. Oke, kalau kita bicara profesionalitas, kita bicara sikapnya. Nah, ya. Jadi arti kata adalah profesional apa nih? Ahli. Orang yang memang ahli dalam bidangnya, ya kan, betul kan? Jadi sekali lagi kalau profesi pekerjaannya, kalau profesionalisasi adalah satu proses untuk mencapai profesionalnya atau untuk seseorang di sini mencapai suatu keahliannya dalam bidangnya. Kalau kita bicara profesionalisme adalah suatu apa tadi? Komitmennya, ya kan, dia pegang sebagai seorang profesional. Kalau kita bicara profesionalitas kita apa? Sikap kita sebagai profesional, ya kan? Oke. Ini dia bedanya profesi dengan profesional, Bapak Ibu. Kalau profesi adalah mengandalkan suatu keterampilan. Oke, kalau profesional orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi di sini Bapak Ibu kalau udah jadi seorang financial planner, menjadi seorang profesional, Bapak Ibu harus tahu di sini keahlian Bapak Ibu yang sesuai dengan bidangnya. Betul nggak Bapak Ibu? Jangan sampai ntar Bapak Ibu ditanya oleh nasabahnya ya mengenai produk mulus lah atau apapun itu Bapak Ibu, dan Bapak Ibu nggak usah jawab, ya. Atau disuruh di sini, coba yuk hitungin deh, saya di sini mau pensiun di umur 55, sekalian jalan-jalan keliling Indonesia, dan saya masih punya anak umur 3 tahun. Coba berapa nilai tunainya? Wah, Bapak itu sendiri aja Pak. Ya. Itu nggak profesional, ya kan? Terus, kalau profesi dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama, purna waktu, ya.
Tapi kalau profesional meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatannya itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Di sini semua udah full time Bapak Ibu? Udah ya. Oh yang jin. Oh jin. Terus kalau profesi dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup, tapi kalau profesional hidup dari situ, itu beda-bedanya, ya. Terus kalau profesi dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam, kalau profesional itu bangga akan pekerjaannya. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, sudah bangga belum terhadap pekerjaan Bapak Ibu saat ini? Atau kalau ditanya sama misalkan orang lain, sama teman gitu kan, kerja di mana? Gitu kan? Di Prudential, gitu. Ya kan jadi apa? Gitu kan? Jadi harus bangga Bapak Ibu, ya kan? Biasa di luar. Oke. Ya, profesional menitik beratkan pada proses wawancara penjualan Bapak Ibu sekalian, ya. Wawancara penjualan dititik beratkan pada situasi menjalin hubungan di awalnya. Fact finding, ya, menggali kebutuhan, data-data yang diperlukan Bapak Ibu sekalian untuk menuju penjualan. Sekali lagi, kalau misalnya kita mau menjual di sini berdasarkan konsep perencanaan keuangan, seperti menjual dana pendidikan, dana pensiun, data-data yang bisa kita dapatkan apa aja Bapak Ibu? Apa aja? Ya, rencana, oke, terus apa lagi? Rencana anaknya mau sekolah di mana? Kapan anaknya mau sekolah? Data-data apa lagi? Sudah nabung berapa? Sudah nabung berapa? Betul, persiapannya, kita bicara persiapan, betul kan? Ya, nanti soal di FDR-nya ada kan, berapa tabungannya, berapa deposito tersedanya, betul kan? Terus apa lagi? Data apa lagi? Mau sekolah di mana? Mau sekolah di mana, ya kan? Supaya kita bisa tahu berapa total dana yang harus dipersiapkan, ya kan? Dengan dana saat ini kita bisa ngitung nanti misalkan 10 tahun lagi berapa future value-nya, ya kan? Tapi supaya bisa ngitung nanti 15 tahun lagi misalkan masuk kuliah, kita harus tahu dong saat ini berapa sih total kuliah 5 tahun dananya berapa, betul nggak Bapak Ibu? Kalau kita nggak tahu dana saat ini, gimana mau ngitung future value-nya, ya kan? Terus apa lagi Bapak Ibu? Data apa lagi? Usia, betul. Oke. Usia anaknya, terus usia orang tuanya, apalagi? Berapa yang mau disisihkan? Berapa yang mau disisihkan, oke. Apalagi? Berapa inflasinya? Tingkat inflasinya, oke. Kalau itu sebaiknya jangan ditanyakan ke nasabah. Kita harus tahu, ya kan? Nah, kemarin pas role play di Jakarta, ya kan, yang peserta PFA-nya malah nanya sama saya sebagai itunya, sebagai nasabahnya. Pak Yudhistira, Bapak kira-kira di sini inflasinya Bapak tahu nggak berapa? Lah, Bapak Ibu kan agent ya, saya bilang gitu kan. Masa kamu nggak tahu sih? Aduh, makanya saya suruh ulang lagi. Kak, Ibu ulang lagi deh Bu, tahun minggu depan Bu role-playnya. Gimana sih Ibu ini? Kok sama saya? Jadi ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu nggak harus tanya, ya. Seperti tingkat inflasi jangan ditanyakan ke nasabah. Kalau nasabahnya orang yang pintar, bisa-bisa dia malah jadi ngeliat kita, oh ini kok nggak tahu gitu kan? Macam apa ini kok nggak tahu tingkat inflasi, mana ke nasabahnya, ya. Terus apalagi yang kira-kira data-data yang kita nggak perlu tanya ke nasabahnya? Income. Selain tingkat inflasi, tingkat bunga deposito ini juga terjadi kemarin sama di Jakarta peserta PFA, ya. Bapak nabung di mana Pak? Saya bilang saya di Bank Permata nabungnya. Oh gitu. Berapa Pak tingkat bunganya Pak? Bukannya kamu udah tahu? Saya bilang gitu kan. Ya, jadi itu data-data yang nggak perlu Bapak Ibu tanyakan, harus tahu sendiri. Seperti tingkat inflasi harus tahu, betul kan? Tingkat inflasi secara keseluruhan atau tingkat inflasi spesifik atau pendidikannya, ya kan? Kalau tingkat inflasi keseluruhan kita bicara angka berapa? 10%. Kalau kita bicara inflasi pendidikan 15, ya kan? Terus kalau kita bicara tingkat inflasi pendidikan di luar Indonesia kayak Singapura berapa? 5%. 5%. Itu harus tahu luar kepala, hafal mati, ya. Tapi kalau mau tahu di sini detail memang betul-betul akuratnya, ya searching di Google, ya. Ya. Oke, terus data seperti ya tingkat bunga deposito, tingkat bunga tabungan yang reguler, ya kan? Terus tingkat pengembalian reksadana, Bapak Ibu harus tahu. Kalau misalkan nasabahnya sudah punya reksadana, ya kan? Yang misalkan di pasar uangnya berapa tingkat pengembaliannya, di pasar misalkan pasar modal berapa tingkat pengembalian, Bapak Ibu harus tahu, ya kan? Kalau misalkan ada loh nasabah, misalkan saya sudah punya reksadana, ya kan, di Commonwealth saya ngambilnya di Schroder 90+, ya kan, itu berarti kalau udah kayak gitu, itu mainnya di saham semua, ya kan.
Bapak Ibu udah tahu, oh itu Pak, itu berarti itu saham ya Pak ya, itu berarti tingkat pengembaliannya sekitar 20-25%, betul ya Pak? Nah, oh iya betul. Nah, ketika Bapak Ibu tahu gitu kan, suatu pengetahuan di luar asuransi dan nasabahnya di sini, wah kok dia tahu ya tingkat pengembalian return reksadana gitu kan, padahal dia kan orang asuransi, wah ini orangnya pinter kan, ya kan? Jadi kita tidak melulu kita mengetahui bidang asuransi aja, kita harus mengetahui betul bidang lain, betul nggak Bapak Ibu? Ya kan? Jadi di sini Bapak Ibu harus juga tahu juga kalau misalkan di reksadana, ya kan, kira-kira kalau misalkan di pasar uang taruhnya itu tingkat pengembaliannya berapa per tahunnya. Kalau misalkan taruh di pasar saham misalkan berapa tingkat pengembaliannya, supaya Bapak Ibu bisa compare langsung dengan produk kita, gitu lah maksudnya Bapak Ibu. Ya, jangan sampai Bapak Ibu di sini nasabahnya bisa istilahnya mempermainkan Anda gitu kan. Dia ingin menolak Anda dengan di sini dia ingin istilahnya membodohi Anda gitu kan. Saya nabung di reksadana kok, ya kan? Terus dia bilang saya di reksadana itu bisa dapat setahunnya itu sekitar 60% loh returnnya. Nah, kalau Anda nggak tahu, kalau Anda nggak pernah baca-baca, oh gitu ya Pak ya, gitu ya Pak ya. Dia bisa kasih berapa di Prudential Unit Link? 70%. Sampai tutup mulut ya? 25% Pak. Berapa? 25% Pak. Gak pede gitu kan? Akhirnya didesek-desek gitu kan, 46% Pak, ya kan? Lu akan cetus juga gitu kan? Itu cuma tahun 2010 gitu kan? Tapi jangan sampai tercetus lah yang 45% itu kan hanya per tahun, betul nggak Bapak Ibu? Ya kan, tapi kalau kita berdasarkan ilustrasi 15%, kalau kita berdasarkan sejak peluncuran 25%, ya kan? Tapi kalau bisa sampai di kayak gitu Bapak Ibu, saya di reksadana bisa kasih 60% loh, atau bisa kasih 80% loh setahun. Dia cuma kasih misalkan 24%, udahlah. Nggak usah. Prudential tahun lalu 100%, Pak. Tahun lalu, tahun lalu. 2009. Kan? Kalau ditanya tahun lalu 2010. Atau kalau ditanya sama nasabahnya sejak peluncuran berapa? 25. Terus dia bilang di compare sama di reksadananya, saya di Commonwealth bisa kasih misalkan 60%. Mati kutu nggak kita, ya kan? Padahal nasabahnya bohong. Ya kan? Pak, tapi kalau misalnya memang benar ngomong bisa mengembalikan 60 atau 80%, terus kita nyanggah gitu kan? Padahal teorinya kan kalau nasabah tuh tidak senang disanggah. Enggak, jangan disanggah. Ya di confirm aja, di confirm. Kalau memang betul, memang tingkat pengembalian setahun 50% dan Anda memang sudah mengetahui, memang sudah baca-baca gitu kan, memang betul tingkat pengembalian reksadana memang 50%. Ya Anda di confirm aja. Betul Pak, iya saya juga baca-baca Pak, saya juga tahu Pak kalau di reksadana itu memang tingkat pengembalian khusus yang di saham itu 50% Pak. Betul sekali. Nah, ya. Tapi kalau misalkan dia cerita bohong, kita juga bisa tahu dong, betul nggak Pak Deku? Caranya menyanggah gimana Pak? Kalau apa? Kalau nasabah yang bohong, kita menyanggahnya gimana? Menyanggahnya, kalau misalkan Bapak bohong. Bohong, yang itu kan bohong. jangan gitu lah ya. Dosa lupa Pak bohong Pak. Bilang aja kebetulan Pak, saya juga di sini ya mengetahui sedikit banyak di sini untuk produk-produk reksadana Pak. Kalau untuk yang saham setahu saya di sini setahunnya bukannya 25% ya Pak ya, gitu aja. Ya kan jangan bilang Bapak bohong ya, gitu ya. Jangan ada di suruh keluar ya. Diusir. Nah, diusir nanti ya. Oke, jadi data-data tersebut Bapak Ibu yang Bapak Ibu harus tahu ya. Dan Bapak Ibu juga harus ada data-data yang Bapak Ibu harus tanyakan lebih dalam lagi kepada nasabahnya. Seperti tadi usia anaknya, usia orang tuanya, ya, pengeluarannya, mau kuliah di mana, ya, persiapan apa saja yang sudah disiapkan sampai sekarang, ya, dan data-data yang tidak perlu Anda tanyakan, ya. Oke. Di presentasi Bapak Ibu sekalian, itu juga Bapak Ibu, itu dititik beratkan di presentasinya. Presentasi ini Bapak Ibu, ya, itu saya yakin pasti Bapak Ibu punya di sini pendekatan yang berbeda-beda ketika presentasi, betul nggak Bapak Ibu? Ya kan? Dan itu saya harapkan tidak dihilangkan ya. Ketika Bapak Ibu sudah belajar PFA dengan konsep perencanaan keuangan, ya kan, ngitung present value, future value seperti itu, ya kan. Terus Bapak Ibu udah deh lupa dengan konsep yang dasarnya. Padahal itu penting loh Bapak Ibu, penting nggak?
Pendekatan yang Bapak Ibu sudah pakai saat ini seperti apa? Pendekatan Pak Ali. Terus apa lagi? Pak Budi, Pak Amir. Semuanya aja.